Ini akhirnya kelar ya guys. Tuh. Semoga bermanfaat tip dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Esti Karwati. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang beraktivitas semoga selalu dilancarkan aktivitasnya. Semangat pagi. Hari ini aku mau ini ya, potong-potong apa namanya ini, daging sapi atau auyuk. Kemarin pas ke dokter pulangnya beli auyuk atau daging sapi, ditanya mau dipotong-potong di toko, di kiosnya, atau dipotong di rumah. Aku bilang aku potong di rumah, aku coba potong sendiri. Yuk kita ikutin prosesnya guys. Selamat menonton. Kalau udah diiris-iris aku simpan di tempat-tempat masing-masing ya, jadi bisa disimpan di freezer. Jadi kalau setiap aku mau apa namanya gunakan malamnya, besoknya aku mau masak, malamnya aku ambil satu tempat, jadi ndak setiap ambil harus satu gumpuk. Jadi kan kalau daging itu kalau udah lepas dari ini dari apa freezer itu, keluar freezer itu ndak baik, harus langsung dikonsumsi semua. Jadi otomatis apa namanya, kalau banyak begini ndak bisa kita makan semua, mubazir, jadi banyak dibuang. Jadi aku kalau udah iris-iris nanti aku simpan di sini masing-masing, satu kali mau masak satu begini, satu kali mau masak. Wallazi halaqalakum ma fil ardi jami'an suwastawa ila samai fasawahuna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dihalalkan ya guys. Iris daging sapi itu tipis-tipis, pintar. Kalau aku kurang lihai sih, tapi ya dicoba aja. Kemarin sih di anaknya majikan bilang mau diiris di sana apa di sini. Aku bilang di sini aja, kalau di sini kan bersih gitu tempat pengirisannya, karena biasanya kalau mesin pengirisan di sana kan biasanya dicampur gitu sama non halal. Bukan aku so gimana ya, kita tidak tahu kita makanan apapun ya. Di sini kan kita tidak tahu kalau pas makan. Jadi kalau pas makan harus kita baca bismillah supaya dihalalkan apapun makanannya ya. Jadi kayak aku kalau beli ini atau beli ayam, aku selalu baca bismillah supaya halal gitu. Kalau mau iris gitu. Ini banyak lalat di sini ya. Ini termasuk tipis lah ini. Jadi ini daging ini bisa dicampur-campur sama sayur nantinya ya. Kalau kita masak sayur-sayur, tumis sayur, di sini campur daging. Ini udah termasuk tipis ini. Ini aku pakai pisau khusus yang masak ya. Karena pisau yang lainnya pisau udah pakai daging campuran, jadi aku pakai ini aja. Tapi termasuk inilah tipis ini aku apa namanya, potong. Ini aku nggak tahu ini 1 kilo atau 2 kilo ya, sebegini. Gitu banget sih. Kalau dulu majikanku yang di sana nggak pernah aku ikut campur beginian. Kalau beli daging yang begini dia iris sendiri, majikanku yang cowok. Jadi aku tinggal susun-susun di tempat-tempat untuk satu kali masak buat anaknya. Kan anaknya masih ada yang baby, ada yang umur TK. Harus perbanyak makan daging-dagingan supaya sehat. Kalau orang sini mah di nomor 1 kan makanannya biasa anak-anak. Aku sengaja iris tipis-tipis ya guys, karena untuk tumis-tumis bisa juga dibikin
podong gitu, kuandong, rebus aja ini. Mereka tanpa kasih garam ya. Sari-sari ini udah tipis banget sih. Ini daging apa namanya kalau di Indonesia ini khas ya, yang lembek itu. Jadi mahal ini. Daging sapi di sini mahal banget. Indonesia pun mahal, tapi lebih mahal lagi di sini sih. Nih, tuh. Tipis banget ya. Berarti aku pintar juga ngirisin ya. Seperti ngiris hatimu yang lagi galau diiris-iris. Kalau aku ngiris hatimu kayak gimana ya? Sebelum diiris kegalauannya pada hilang. Jadi nggak galau lagi ya guys. Ini aku sebenarnya mau bantu Bobo olahraga, tapi aku bilang aku mau iris-iris dulu daging karena ini kan udah hari apa ya itu hari Sabtu. Ini udah hari Senin. Hari Sabtu dibeli, terus aku belum sempat kerjakan karena minggunya aku libur. Sedangkan pulang Sabtu itu udah sore. Malam banyak kerjaan di rumah, aku nggak sempat kerjakan. Ya sempatnya aja tuh. Kalau kerjaan aku nggak terlalu terburu-buru kalau kayak ginian, kecuali kalau misalkan kayak tergantung pekerjaannya, kayak yang harus dikerjakan cepat seperti nyiapin sarapan pagi majikan walaupun pekerjaan belum kelar. Kayak aku tadi jam 7 udah mulai beraktivitas, ternyata majikanku cepat bangun, 7:30 bangun, biasanya jam 8. Otomatis itu di ruang tamu aku belum kelar ngepel, mereka udah turun. Udah ngepelnya ditinggal, terus lanjut ke dapur nyiapin makanannya apa semuanya, nyiapin sudah itu yang lain-lainnya. Jadi aku di sini itu di nomor satu kan majikan lah. Kalau pekerjaan mah nomor 2, sesempat-sempatnya aja aku bisa ngatur sendiri gitu. Dan majikan pun tidak harus menuntut. Kan ada majikan yang lain, kenapa kamu belum ngepel, ini kotor banget nah gitu. Kalau di sini aku enggak. Susah lah kalau mau kita rangkap semua, harus semua ini. Kalau yimcim, kalau bahasa Hongkongnya kan yimcim, itu susah. Gimana mau ngerjainnya, kita tangan cuma 2. Waktunya juga dilihat sikon waktunya. Kalau waktunya bisa ya bisa gitu. Alhamdulillah majikan di sini ya mengertinya dari situ. Jadi tidak terbebani aku buat kerja di sini gitu. Walaupun ya sibuk. Kalau lagi sibuk banget. Kalau enggak ya enggak. Cuman kalau malam aku tidurnya lebih awal gitu. Kalau teman-teman lainnya kan tidurnya ada yang jam 10, jam 11, jam 12, ada pula jam 1. Bangun tetap pagi. Makanya aku mah bersyukur saja di sini. Apapun pekerjaannya, walaupun di kampung gitu. Yang penting hati senang, hati damai, hati tenang, tidak terbebani di tempat kerja gitu. Dan gaji pun alhamdulillah ya termasuk di atas standar lah gitu. Dan itu pun gaji aku tidak meminta gaji dari awal, memang gaji yang ditentukan sama pihak PT. Dan itu pun misalkan kayak orang lain, kamu bisa deh minta gaji lebih karena kamu kan jaga orang tua 2, sedangkan banyak orang aja 1 orang tua cuma di apartemen yang ringan pekerjaannya gajinya lebih dari itu. Aku tidak lari ke situ. Yang penting hatiku nyaman aja di sini dan tenang. Itu intinya tenang. Jadi kita tidak stres ya kalau hati tenang. Karena di setiap pekerjaan walaupun hati tenang ya kadang ada di lain sisi waktu yang bikin kita tidak tenang karena terbebani pekerjaan. Ada juga, tidak semuanya di tempat kerja itu mau mulus pekerjaan gitu ya, tergantung kita aja yang menyikapinya ya guys. Jadi buat cece-cece di luaran sana tetap semangat ya kerjanya. Pokoknya ingat terus pekerjaan kita, niatnya kerja ke Hongkong itu apa, dari awalnya masuk PT itu apa. Pokoknya tetap semangat terus ya, jangan banyak mengeluh ya di tempat kerja selagi majikan masih bisa diajak kompromi. Yang penting majikan itu tidak mukul ya guys.
Jadi begitulah kehidupan kita aja di rumah sendiri. Kadang aku dulu hidup sama orang tua karena memang akunya yang nakal sih. Aduh, habis tiap hari dicerewetin. Apalagi tinggal sama nenek. Tapi cerewetnya nenek itu ya sayangnya juga lebih dari itu sih. Dicereweti apalagi tinggal sama orang lain gitu. Sedangkan di rumah sendiri saja ada, lihat teman-temanku habis dikejar sama mamanya gara-gara nggak dengar apa kata omongan orang tua. Tapi alhamdulillah saya sama anak, karena jarang mungkin hidup sama anak, karena anak juga kalau sekolah baku jauh, karena anak aku juga di Makassar kerja gitu. Jadi ya enggak 24 jam sama anak, enggak pernah bilang mau gimana. Tapi kalau udah ditelepon, cimnya ditelepon, habis aku sama anak-anak gitu, karena untuk demi anunya dia gitu, kebaikannya dia, bukan ngomel apa kita enggak sayang sama anak. Ya sayang ya, siapa sih yang enggak sayang sama anak gitu. Justru kita ini berjuang demi anak gitu, di masa hari tuanya, di masa sisa hidup. Tuh guys, jadi banyak kan. Ini aku termasuk lihai ya, nyiris. Tapi lama banget. Kayaknya ini 2 kilo ya guys. Aku enggak timbang tadi sih. Ada timbangan tapi enggak timbang. Ini kalau orang Indonesia ini namanya daging khas ya. Khas apakah namanya? Gitu deh. Itu jadi dia lembut, enggak keras. Jadi dimasaknya jangan lama. Oseng udah angkat gitu. Kalau lama justru kalau daging sapi, kalau dimasak lama jadi liat. Itu bahasa Indonesianya, bahasa Sundanya liat. Jadi bahasa Indonesianya jadi keras, jadi enggak enak. Jadi kalau daging sapi kayak gini itu masaknya ya guys, sayur dulu ininya dimasak-masak di wajan lain lah, di teflon lain, sering udah itu cemplungnya udah. Jadi enggak harus masak lama, asal sudah berubah warna udah. Jadi kalau daging kayak begini kalau dimasak lama itu justru jadi keras ya guys. Pasti teman-teman juga lebih tahu lah semuanya. Siapa tahu ada yang belum memahami ini, jadi bermanfaat banget sih buat teman-teman ya. Teman-teman semangat terus ya. Buat yang di rumahan, ibu-ibu, PRT bukan PRT. Iya, buat ibu-ibu di rumahan, buat kita para TKW dimanapun berada, jadi tetap semangat. Kita itu berawal dari tidak tahu ya teman-teman, jadi tahu karena kita berusaha tahu, jadi tahu. Pekerjaan yang tidak tahu, kalau kita belajar pasti jadi tahu gitu ya guys. Kayak aku sendiri, aku apa-apa enggak tahu, tapi berusaha mau tahu, jadinya tahu gitu. Seperti contohnya kayak misalkan teman-teman yang belum tahu naik sepeda aja, dari hal kecil ya, enggak tahu naik sepeda, tapi perasaan kayak gini, aku takut naik sepeda, aku belum tahu naik sepeda, tapi aku takut naik sepeda, belum apa-apa udah bilang takut, ya itu enggak mau ada usaha gitu. Jadi bagaimana mau tahu gitu naik sepeda, sebelum mau belajar naik sepeda udah ada rasa takut. Jadi buat teman-teman di luaran, kalau mau pintar berusaha, cobalah sebelum ini berperang, jangan dulu menyerah gitu. Itu dari hal kecil aja gitu. Aku aja dulu naik sepeda kalau mau tahu ya guys teman-teman, sampai iniku jariku ini dijahit, ini masuk di apa namanya itu tempat jeruji teh gitu teh, karena nakal ya kayaknya ini aku cepat ya itu masuk, tapi enggak ada kapok, tetap aja belajar gitu. Sampai akhirnya belajar dari hal kecil sepeda gitu. Sampai menjerit-jerit nenekku, ya Allah ini anak ini berdarah, ini dijahit, ini ada luka loh aku 2. Masuk tuh, dasar anak nakal ya. Masuk gitu dia. Jadi ini udah kelar ya, sambil cerita enggak terasa akhirnya irisan daging sapiku udah kelar. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengikutin dari awal sampai akhir ya. Semoga bermanfaat.
dengan cerita-cerita yang aku lontarkan ngalor ngidul. Yang baiknya bisa diambil dipetik, yang tidak baiknya bisa dibuang ya guys. Yuk kita ikuti proses penyimpanannya di tempat-tempat ya guys. Oke guys, tuh udah kelar ya guys, dan hasilnya kayak gini guys. Ini ada berapa tempat ya? 6, 7, 8, 9, ada 9 tempat, dan satu tempatnya kayak gini, jadi bisa tumis-tumis sayur gitu. Ini pakai tumis sayur ya. Jadi prosesnya guys, kalau daging sapi itu jangan dicuci ya, dilap-lap sama tisu ini ya. Jadi harus dilap kering sama tisu ini, jadi dia akan awet dan tidak cepat mudah berbau ya, sama tisu nih ya. Jadi itu tipnya dari aku ya. Jadi kalau daging sapi mau disimpan di kulkas jangan dicuci ya kalau daging sapi. Jadi dilap aja sama ini ya, dilap aja sama tisu ini. Jadi sekian videoku buat hari ini ya, proses ini teh iris daging sapi dan ditempatkan di wadah-wadah supaya kita lebih mudah menggunakan nanti di saat waktu memasak ya. Sekian videoku buat hari ini. Oke guys, sekian videoku hari ini. Terima kasih udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Ini ada suara jangkrik barusan, kali ini ada suara jangkrik. Dan terima kasih, semoga bermanfaat video kali ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman di luaran sana. Jadi intinya kalau daging sapi itu jangan dicuci sama air ya, dilap. Nanti kalau misalkan mau dikonsumsi atau mau dimasak itu boleh-boleh sah-sah aja. Yang mau mencuci gitu, kayak aku pribadi, buat aku sendiri aku biasanya cuci ya kalau aku makan. Tapi kalau mereka itu udah kasih tahu sama aku jangan dicuci, dilap aja katanya sama tisu. Ya udah, karena kalau dicuci katanya vitaminnya, sari-sarinya hilang gitu. Ya udah aku ikutin aja apa yang majikan mau gitu. Kalau buat aku pribadi ya aku cuci gitu, karena masih ada darah-darah ya kalau buat aku. Tapi kalau buat mereka ya itu kan haknya mereka ya gitu. Kita sebagai TKO ya ikutin aja kemauan majikan. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian videoku hari ini, semoga bermanfaat. Selamat siang. Semoga semuanya pada sehat dan selamat beraktivitas, menjalankan aktivitas. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.